tim nasional senior ada 2-3 nama, di U17 ada 1-2 nama, di U20 ada 3 nama. Jadi itu yang kita tahu. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman, untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Naturalisasi itu ada 2, ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap 2 pemain yang kemarin, yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden Jokowi, kemudian juga sama menjadi program Presiden terpilih. Karena itu kita melakukan gerakan cepat atas permintaan teman-teman dari PSSI. Ya. Jadi autopanik Victor Gyökeres, akhirnya perkuat timnas Garuda. Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari dunia sepak bola nasional. Setelah berbulan-bulan spekulasi dan harapan yang menggantung, akhirnya pemain keturunan top Eropa, Victor Gyökeres, resmi memperkuat timnas Indonesia. Autopanik, sudah pasti baik lawan maupun pendukung merah putih langsung geger mendengar kabar ini. Langkah besar ini menjadi bukti konkret bahwa PSSI benar-benar serius membangun timnas yang mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Kehadiran mereka bukan hanya meningkatkan kualitas skuad, tapi juga membawa harapan baru untuk pencapaian prestisius di masa depan. Yuk, kita bahas satu persatu kenapa kehadiran mereka bikin heboh. Nama Victor Gyökeres dalam dunia sepak bola Eropa sedang melejit. Striker kelahiran Swedia ini tampil tajam bersama Sporting CP di Liga Portugal. Di musim ini saja, Gyökeres mencetak lebih dari 20 gol dan masuk dalam daftar top scorer. Ternyata Victor memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Setelah melewati proses naturalisasi yang panjang dan kompleks, akhirnya dia resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Dengan postur tinggi besar, kecepatan, dan ketajamannya di depan gawang, Victor Gyökeres menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan di level Asia. Duetnya nanti dengan pemain lokal macam Rafael Struijk atau Marcelino Ferdinand tentu sangat dinantikan. Tidak mudah membawa seorang pemain ini memperkuat timnas. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir bekerja keras dalam proses administrasi, komunikasi dengan klub hingga penyusunan dokumen hukum terkait status kewarganegaraan. Proses ini melibatkan diplomasi tingkat tinggi dengan federasi negara asal pemain, koordinasi dengan klub hingga peran Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah melewati berbagai tantangan, akhirnya Victor Gyökeres diresmikan dalam satu konferensi pers bersejarah di Jakarta. Bergabungnya Victor Gyökeres membawa dampak positif luar biasa untuk timnas. Kualitas pemain naik dengan standar Eropa yang mereka bawa. Kualitas latihan, permainan dan mentalitas skuad Garuda dipastikan ikut terdongkrak. Persaingan internal sehat. Kehadiran mereka mendorong pemain lokal untuk lebih giat berlatih dan meningkatkan level permainan. Strategi lebih variatif. Dengan karakter permainan berbeda, pelatih Patrick Kluivert punya lebih banyak opsi strategi baik saat menyerang maupun bertahan. Daya tarik komersial, nama besar mereka juga meningkatkan perhatian sponsor, media, dan penggemar internasional terhadap sepak bola Indonesia. Banyak netizen mengekspresikan kegembiraan, bahkan ada yang bercanda, sekarang timnas kita setara tim Eropa mini. Ada juga yang sudah membayangkan Indonesia akan lolos Piala Dunia lebih cepat dari prediksi. Namun ada juga suara realistis yang mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada pemain baru, tapi juga pada kerjasama tim, strategi pelatih, dan pembinaan jangka panjang. Dengan tambahan tenaga ini, timnas Indonesia membidik target ambisius di berbagai ajang. Piala Asia tidak hanya sekedar lolos grup, tapi berbicara banyak hingga babak-babak akhir. Kualifikasi Piala Dunia, tiket ke Piala Dunia menjadi target yang kini terasa semakin realistis. AFF Cup mengakhiri kutukan runner-up dan membawa pulang trofi. Semua ini tentu butuh kerja keras, disiplin, dan sinergi antara semua pihak, pemain, pelatih, federasi, dan pendukung.
Kehadiran Victor Gyökeres bukan sekadar simbolisasi naturalisasi pemain. Ini adalah awal dari era baru, sebuah babak baru di mana Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta, tetapi pesaing serius di dunia sepak bola Asia dan global. Mari kita sambut mereka dengan dukungan penuh dan harapan besar. Karena di atas lapangan hijau, kerja keras dan kebanggaan terhadap merah putihlah yang akan menentukan. Garuda di dadaku, semangat di langkahku. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir resmi mengumumkan 2 striker keturunan baru yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting menghadapi China dan Jepang. 2 nama tersebut adalah Michael Buer dan Pascal Struijk yang kini menjadi harapan baru lini serang Garuda. Kehadiran mereka disambut meriah oleh pecinta sepak bola nasional mengingat kebutuhan mendesak timnas akan pemain depan yang tajam, berani dan mampu bersaing di level Asia. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah tuntas. Victor Gyökeres telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan memenuhi semua persyaratan FIFA untuk memperkuat merah putih. Langkah ini dinilai sebagai penyegaran mutlak. Setelah beberapa tahun mengandalkan pemain lokal dan keturunan lainnya, PSSI kini bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan akan striker murni yang bisa menjadi finisher di kotak penalti lawan.